kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya dan juga si Imut Amanda. Dan kali ini tadi udah bikin yang manis-manis, sekarang kita bikin yang pedes-pedes. Tapi masih tetap dalam tahap normal ya, karena kan ini buat persiapan buka puasa, jadi nggak boleh terlalu pedes juga. Nah, untuk kali ini aku akan ngasih resep, yaitu ayam kalio. Dia udah seneng banget. Aku seneng banget karena dari tadi masakannya tuh yang favorit aku semua. Berarti nanti dibawa pulang semua ya. Asik. Buat persiapan buka puasa. Nah, untuk bahan-bahannya di sini gampang banget. Di sini ada ayam pejantan. Kenapa menggunakan ayam pejantan? Itu supaya rasanya tuh lebih gurih. Ini 1 ekor dibagi 4, terus kita blanch terlebih dahulu. Jadi di blanch itu dalam keadaan air mendidih, kita celupkan sampai dia berubah warna, kurang lebih 2 menit langsung kita angkat. Itu gunanya untuk membuang amis pada ayam. Nah, untuk bumbunya di sini ada ketumbar, kurang lebih 1 sendok makan. Terus untuk jahe dan lengkuasnya itu masing-masing 2 ruas jari. Untuk kunyitnya itu 3 ruas jari. Pilih kunyit yang benar-benar tua karena dia warnanya nanti akan bagus. Kalau misalnya dia masih muda, warnanya pucat. Nah, kalau yang udah tua dia akan lebih orange. Lebih oranye warnanya. Terus untuk rempah lainnya di sini ada serai. Aku pakai 2 batang daun kunyit dan daun jeruk. Masing-masing untuk daun kunyitnya 1 lembar, daun jeruknya 3. Nah, di sini ada bawang merah kurang lebih 50 gram. Terus untuk bawang putihnya ini kurang lebih kalau butiran itu kurang lebih 10 butir, tapi kalau untuk graman 30 sampai 40 gram. Nah, untuk cabenya di sini karena kaleo itu adalah warnanya yang merah ya. Merah banget gitu. Itu menggunakan cabai rawit merah atau menggunakan cabai merah keriting. Nah, sekarang kita udah mulai untuk ngulek aja. Ketumbarnya harus disangrai terlebih dahulu supaya aromanya keluar. Pernah ngulek nggak, Neng? Pernah, tapi nggak jago. Tapi nggak jago. Mau nyoba? Boleh. Oke. Ini sampai halus. Nah, sambil nunggu Amanda ngulek, saya akan menggeprak serainya. Sekarang udah mulai halus ya. Gue akan sedikit potong-potong supaya lebih gampang. Aku masukin semua. Ya. Bisa nggak, Neng? Coba. Kurang halus. Nah, gitu. kalau misalnya menggunakan bahan yang sedikit keras seperti ini, seperti kunyit, lengkuas, ya itu harus kita geprek dulu. Sampai dia sedikit memar, baru kita ulek. Baru dia lebih gampang. Oke, sekarang udah sedikit halus, saya akan masukkan cabai merah keriting. Ini supaya lebih gampang juga. Potong-potong dulu. Ya. Nah, ada sebagian orang yang suka memberikan kalio ayam itu dengan potongan cabai cabai hijau yang keriting. Dibelah 2 terus dimasukin. Nah, itu tergantung selera masing-masing ya. Tapi itu dimasukkannya saat yang akhir. Oke, sekarang sudah mulai sedikit halus untuk cabenya. Kita masukkan semua bawangnya. Nah, ini kita geprek dulu supaya lebih gampang untuk nguleknya. Ini kita ulek sampai halus, sampai benar-benar halus karena saat kita nanti bikin kuah dia tidak berserat. Nih, udah nih. Oke, udah hidup. Minyaknya jangan terlalu banyak. Nah, ini kalau misalnya kita numis untuk ayam ya, supaya minyaknya itu keluar dari cabai, jadi saat kita masak pas akhir-akhirnya itu minyaknya nanti berwarna merah. Jadi numisnya itu harus benar-benar matang. Nah, supaya aromanya keluar, sebelum bumbu halus yang ditumis, kita harus masukkan dulu seperti serainya, daun kunyit, terus daun jeruk. Nah, ini. Oke. Mungkin kamu bisa aduk-aduk ya, sayang. Boleh. Oke. Nanti kalau udah sedikit ada letupan-letupan kecil, terus nanti aromanya dia bakal keluar, baru kita masukin Bumbunya itu? bumbu halusnya. Oke. Itu udah. Aromanya udah keluar ya, kita masukin.
Aduh, wanginya enak. Ini belum matang loh padahal ya. Padahal udah matang. Sekarang kita tinggal bumbuin dengan garam. Untuk garamnya di sini biar pas-pasan, karena ini nggak dicicipin. Aiko cuma ngasih 1 sendok teh aja dulu. Manda bawa pulang nih ya, nanti sampai rumah dipanasin lagi pas mau buka puasa. Ini untuk kaldu bubuknya yang MSG juga 1 sendok teh. Gulanya tetap ya pakai gula pasir juga 1 sendok teh. Sekarang kalau misalnya bumbunya udah matang, kita tinggal masukkan santannya. Nah, untuk santannya saya pakai 1 liter santan. Setelah itu langsung kita masukkan ayamnya. Nah ini kita sambil nunggu matang, sambil kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 menitan. Supaya bumbunya juga meresap ke dalam daging ayamnya. Jadi kalau misalnya ayamnya itu udah matang, udah tanak, dia nih minyak dari cabenya akan naik dan berwarna merah seperti gimana ciri khasnya dari ayam kalio kan ya. Ini udah? Udah. Ini kita taruh 1. Jadi ayamnya dulu, baru ntar kita tuang pakai kuahnya. Jadi ini cukup lah ya untuk porsi 2 orang. Iya. Tempat yang bumbu yang merah-merahnya itu tuh. Tinggal manasin nanti kan ya. Ini dia kalio ayam buatan Aiko dan juga Amanda. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada 1 lagi resep yang sangat menarik. Pelangi. Kalau udah pelangi pasti warna-warni kan ya. Oke, pertama kita susun cincaunya dulu. Sekarang tinggal sirup merahnya terakhir. Kembali lagi di Dapur Copek bersama saya dan juga Amanda. Dan kali ini resep terakhir yang manis-manis juga, yang bikin seger-seger pastinya, yaitu es tape pelangi. Kalau udah pelangi pasti warna-warni kan ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini gampang banget. Ada alpukat yang sudah matang, terus di sini ada tape singkong. Ada kolang-kaling yang hijau dan juga merah. Ada roti tawar yang sudah dipotong-potong, tapi pinggirannya harus kita buang terlebih dahulu. Dibuang ya. Nah, terus di sini ada cincau, terus di sini ada mata ikan atau biji mutiara. Ada di sini sirup kuku pandan, ada es serut dan juga susu kental manis. Kita mulai bikin. Oke, pertama kita susun cincaunya dulu. Pertama cincaunya dulu ya. Dikit aja karena nanti di atas akan kita taruh juga lagi nanti. Jadi biar warnanya di atas juga cantik. Terus ini yang merahnya. Ya, kolang-kaling yang warna merah. Yang hijau. Terus singkongnya. Ini itu. Singkongnya sepotong aja. Ini hati-hati seratnya akan mengganggu saat kita menikmati hidangan. Biji mutiara. Dan terakhir roti. Terus alpukatnya. Kita keluarkan isinya. Jangan banyak-banyak, dikit aja udah cukup. Sekarang susunya. Nanti yang paling atas kita taruh adalah sirupnya. Oh, susunya dulu ya berarti. Susunya dulu. Terus ice. Seger banget nih buat buka. Sebagian atasnya kita taruh lagi sama
biji mutiara, kolang-kaling merah. Yang hijau jangan terlalu banyak, dikit aja. Karena ini sudah ramai. Sekarang tinggal sirup merahnya terakhir. Udah. Tinggal kita hias deh pakai daun pandan. Pokoknya ini praktis ya bikinnya. Banget. Oke pemirsa, ini dia es tapai singkong pelangi buatan Aiko dan juga Amanda. Gimana tadi resepnya udah dicatat semua belum ya kira-kira ya? Harus pokoknya Tapi buat kalau buka misalnya ada yang puasa. ketinggalan, jangan khawatir Amanda. Soalnya di bawah sini ada alamat Facebook, Twitter, dan juga emailnya kita. Oh. Di Facebooknya kita itu lengkap semuanya, yang tayang hari ini juga ada, jadi jangan khawatir. Tadi lupa nyatet, yang sekarang jangan lupa nyatet. Nah buat pemirsa di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti ya. Semoga lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Ya, oke, Dapur Cobek, pedasnya nampak!